Saya nomor 2 terbaik setelah anak autis. Pita Kuning Podcast. Baiklah, selamat datang di podcast Pita Kuning, cerita masa kecilku. Saya Panji Pragiwaksono datang kembali. Saya di sini resminya sih pembina yayasan, tapi sebenarnya saya dimanfaatkan keartisannya untuk menarik perhatian publik kepada yayasan ini. Sebelum saya tiba, YouTube ini subscribernya 200. Saya masuk sekarang, berapa sekarang? 24.000. Tapi YouTube-nya perusahaan saya sendiri cuma 10.000. Ini kenapa seperti ini? Kemarin saya habis meeting di kantor, saya marahin anak-anak kantor saya. Perasaan ada gua juga, di sana ada gua, di sini ada gua. Kenapa di sini jadi 25.000, di sana cuma 10.000, kagak naik-naik. Seperti biasa, kita akan ngobrol dengan tamu untuk ngomongin cerita masa kecilku. Karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan. Adik-adik pasien kanker ini punya masa depan untuk diperjuangkan. Kami bergerak untuk bantu adik-adik pasien kanker. Rata-rata datang dari keluarga tidak mampu. Walaupun harus diakui ya, di level ekonomi apapun, kita kalau kena kanker itu pasti kerasa, pasti berdampak. Masa-masa ketika gue masih rajin ke saat itu rumah sakit kanker Darmais, satu lantai itu kan lantai anak tuh, semuanya tuh gue masukin kamarnya, ketemu sama orang tua, ketemu sama anak-anak yang datang dari keluarga mampu dan yang datang dari keluarga tidak mampu, sama-sama menderita, sama-sama terdampak ekonominya. Tapi untuk saat ini yang kami bantu adalah yang tidak mampu. Jadi keluarga nggak mampu, masih kecil karena kanker. Itulah kenapa kami bergerak untuk membantu. Informasi banyak di pitakuning.or.id, itu website kami. Bantu juga untuk follow kami di Instagram pita_kuning, Twitter @pitakuning. Nah, hari ini tamu yang akan diajak ngobrol untuk digali masa kecilnya adalah seorang stand up comedian bernama Rin Hermana. Halo. No more gondrong. What's wrong? No more gondrong karena udah Anda sudah berevolusi. Anda sudah meninggalkan. Emang Rin gondrong sama Rin botak bedanya apa? bedanya nggak sama aja sih sebenarnya dari rambut doang. Karena rambut gondrong udah tidak bisa diperjuangkan lagi. Nah, kenapa? Udah habis di sini. Oh iya, udah ketarik ya, iya Udah ketarik. bener. Nanti lu tahu Hulk Hogan nggak? Hulk Hogan. Tahu. Ada iya kan dia aneh banget tuh, dia gondrong di belakang tapi di depan. Anda tidak mau jadi orang seperti itu. Awalnya kepikiran mau kayak gitu, kayak vokalis AC/DC gitu. Iya, pakai topi terus. betul, Tapi mas botak. Iya. Gitu. Anda mungkin mau ngikutin Pras Teguh. Kalau Pras Teguh rambutnya kayaknya lebih baik ya kondisinya. Dia gondrong kan? Justru saya dulu yang gondrong. Oh dia dulu. Oh lu dulu ya? Iya. Bener. Iya bener. Terus dia jadi gondrong. Habis itu saya gondrongnya udah kemarin itu di sini gondrong. Di depan itu gondrong cuman dikit nih, satu kelingking ini nih, dua. Nah, ini sepi nih. Nah, pas cermin tuh kayak ini tidak Tapi ada. lu masih mending, Rin. Coba lu nunduk dikit dah. Ini tuh rata kan? Ini kalau gua kasih lihat, ini tuh gak rata tuh. Lebih parah ini daripada ini kan? Sabar, saya OTW kayak Mas Panji deh kayaknya. Ya, jangan sampai. Karena gua tuh akhirnya kerja gini-gini mulu nih. Rambut sisirannya gue giniin mulu gitu. Cuman lama-lama yang diginiin tuh udah mulai habis juga gitu. Terus kalau gue giniin ntar lama-lama tinggal 3 jadi kayak Adidas. Tuh palanya Panji Adidas. Iya. Nah, hari ini Rin akan saya tanya-tanyain dari lahir sampai SMA. Ya, Anda anak rantau kan? Anak rantau. Anda datang dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Seperti Padang, istri Sumatera saya. Barat. Iya. Tapi Padangnya kota Padang. Di perbatasan. Perbatasan. Masih hitungan kota sih, cuman orang-orang di sana bilangnya ini udah daerah pinggir gitu. Oh iya, kayak Bekasinya ya. Nah, iya. Ya, lu bisa relate sama orang-orang Bekasi. Berarti. Bisa jadi. Apa nama daerahnya? Cangkeh, Kampung Baru. Cangkeh. Ngomong-ngomong, Rin Hermana ini di YouTube itu punya konten belajar bahasa Padang. Benar. Ya, saya pernah ngisi di kontennya dia. Dan kesimpulannya dia sebenarnya pelafalan gue bener ya? Benar. Iya, karena gue sering dengar orang Padang ngobrol. Kalau Lebaran, keluarganya Gamila, orang Padang semua. Orang Padang tuh ini ya, Apa? semangat showmanship-nya gede, ya nggak? Showmanship apa? Seneng ini, tak tampil gitu. Iya, benar. Wah, kalau ngomong tuh keras, Pak. Tindih-tindih gitu. Kalau ada satu orang udah nyanyi, yang ini nyanyi juga. Benar. Gitu. Pantang kalah juga. Kalau misalnya satu udah mulai ada cerita lucu, nah paman yang ini ikutan nih. Wah, ini saya juga punya ini cerita kayak gini nih. Terus jadi muncul semuanya pengen tampil. Gue nggak pernah ngelihat kawinan orang Padang yang nggak seru. Pasti ada semacam keseruan. Iya. Selain bahwa di setiap keluarga pasti ada satu aja yang selalu tampil ya. Iya. Ada nggak di keluarga lu ada? Ada. Nggak? Yang nggak bakat nyanyi tapi kalau tampil bisa satu album gitu. Betul sekali. Kalau di keluarganya Gamila namanya Bang Emil. Apa kabar Bang Emil? Tapi Bang Emil suaranya bagus. Dia emang dulu punya band. Oh, Sempat gitu. masuk TV.
Tapi setiap kawinan Bang Emil selalu mendominasi. Selalu dia bernyanyi, selalu kayak gitu ya. Iya, selalu. Dan orang Padang, kayaknya gue pernah ngomong sama lu, orang Padang tuh rada ini, peduli penampilan. Di konsep penampilannya. Saya juga nggak bisa bilang iya juga sih, nggak tahu juga berarti. Tapi maksudnya lu ngeliat keluarga lu? Gue tuh selalu ngerasa orang Padang tuh perlente, itu istilahnya. Tapi kayaknya orang nggak ngerti. Lu ngerti perlente nggak? Perlente tuh apa ya? Penampilannya diperhatiin banget gitu ya. Iya. Kayaknya kelihatannya kayak street tapi ada color coordination-nya bagus gitu. Oh iya, bisa jadi. Iya kan? Iya, kayaknya kayak gitu. Cuman saya mungkin ngelihatnya nggak terlalu. Ya, mungkin gitu. karena lu udah biasa kali. Gua dari kacamata orang luar ngelihat orang Padang gitu. Orang Padang tuh rata-rata tuh color coordination-nya bagus, tampil dan segala macamnya. Oh iya, nggak ras unggul lah orang Padang. Nggak ada benturan-benturan warna tiba-tiba gitu ya. Ras unggul orang. Apa? Berkesenian oke. Berdagang juga oke. Berdagang apalagi. Iya betul. Nah, Anda lahir tanggal 17 November. Oh iya, sehari sebelum Gamila. Ya, ini orang Padang Unite nih memang. Iya. Terus lahir di Cangkeh. Lahir waktu itu di rumah sakit polisi, bukan di Cangkeh. Siapa yang di penjara? Oh nggak ada. Nggak tahu. Orang di penjara. Nggak. Amin. Tiba-tiba alasannya karena di penjara. Lahir di rumah sakit polisi ya. Ya kan saya nggak tahu. Kan siapa tahu. Kenapa ada di sana? Nggak tahu ya, waktu itu dibawanya ke rumah sakit polisi itu. Nggak, karena gue sunatnya di rumah sakit TNI Angkatan Laut. Nggak bohong. Gue juga nggak ngerti kenapa gue disunat di rumah sakit TNI Tentara yang sunat, tentara yang iya, pakai bayonet kayaknya. Oke, lu lahir di rumah sakit polisi. Mungkin karena murah kali ya. Biasanya kan yang negeri-negeri yang pemerintah kan harganya kan relatif. Mungkin gue juga disunat di situ karena murah kali. Saya juga nggak tahu Bang Joseph. Nggak pernah nanya? Nggak pernah nanya. Sorry, orang tua masih ada? Apa? Orang tua masih ada? Masih Dua-duanya? ada. Dua-duanya masih. Kapan nggak ada? Orang tuanya masih ada. Merasakan nggak adanya udah pernah. Oke. Nah, gue balik di rumah sakit polisi. Rumah sakit polisi. 17 November. 17 November. 1994. Oke, lu anak keberapa dari berapa saudara? Anak pertama. Anak pertama dari dari 3 bersaudara. Orang tua lu tuh apa saat itu? Kerjanya kalau boleh tahu? Bapak dagang di pasar. Dagang makanan. Kalau ibu, ibu rumah tangga aja. Bapak. Dagang makanan apa kalau boleh tahu? Oh, snack. Ini makanan cemilan-cemilan gitu ya. Seperti tahu? Oh, bukan. Yang kayak kemasan-kemasan gitu, jual-jual di... Oh, ini ya kayak kalau di Padang tuh ada Christine Hakim. Itu di mana ya? Manado deh, salah gue. Christine Hakim memang di Padang. Bukan, cemilan itu loh, cemilan keripik singkong pedas. Itu dari mana? Padang. Oh, bener kan Padang? Iya. Christine Hakim namanya. Iya. Gue kadang-kadang kaget sendiri. Emang ini soalnya keripik Christine Hakim itu tidak ada asosiasi dengan Christine Hakimnya langsung. Maksudnya? Bukan punya Christine Hakim. Christine Hakim aktor. Oh, bukan. Iya. Bikin aja gitu. Kayaknya Christine Hakim deh. Karena mungkin kalau zaman sekarang dia bikin Reza Rahadian keripiknya. Karena yang punya katanya juga namanya Christine Hakim. Oh, kebetulan ya? Iya. Awalnya gitu. saya juga mikir Christine Hakim yang aktor yang punya. Ternyata enggak. Iya. Kayak Bika Ambon yang datang dari Medan. Orang pikir Bika datangnya dari Ambon. Ternyata jalan Ambon di kota Medan. Satu jalan Ambon di Medan itu satu jalan jualan Bika semua. Aneh bener emang ketutupan. Oke. Bokap lu dagang? Iya. Dagang cemilan, nyokap lu ibu rumah tangga. Lu lahir duluan. Jarak lu yang kedua berapa? 94 ke 99. 7. Wah, lumayan jauh. 6. 94. 5 dong. 94 ke 99. Oh iya. 5 ya? Iya. Ya maaf ya. Udah lama nggak ngitung. Dua-duanya nge-skip. Tambah di YouTube ini. 5. Enggak, 5. 6 dong. 5. Gua koreksi tetap salah. Gimana sih gua? Iya, 5 tahun. Berarti jauh ya? Lumayan. Gimana? Setidaknya sampai balita lu sendirian. Apa ingatan terdini lu? Ini deh, mungkin awalnya itu saya tuh lahir dengan cacat ini Mas Panji. Kepalanya lunak gitu waktu itu ceritain sama ibu. Jadi masa itu cacat, Rin? Lunaknya itu lunak kayak balon. Ini ceritanya gitu, kayak balon. Yang bener lu. Iya, jadi ibu waktu itu nih cerita dari emak ya, kan saya dekatnya sama emak gitu. Sebelum lahiran, bapak saya itu Maaf ya, Rin, sorry banget nih. Iya, masih, udah keras, baik. Udah keras sekali ya, udah mantap sekali. Coba masih keluar semua. Kempes itu. Aneh banget. Terus. Jadi sebelum lahiran,
bapak itu tanda tangan kontrak ini hidup mati. Pilihannya kata dokter itu ini cuma ada 2 pilihan. Kalau nggak anaknya mati atau ibunya meninggal gitu. Iya gitu. Oh, jadi dokter udah tahu itu dulu sebelum lu dilahirkan. Iya. Udah kelihatan. Resikonya ini nih gitu. Mungkin pas waktu di USG, wah ini nih bayinya nih, kok palanya gini-gini. Iya, kok bisa Palanya manja. gini-gini itu balik lagi gitu. Iya, kok bisa kayak gitu ya? Kata dokter analisanya kenapa? Aduh, nggak tahu Mas Panji, nggak tahu sedetail itu. Tapi itu mungkin tanda tangannya adalah supaya nggak dituntut gitu kali ya? Gue udah ngasih tahu di depan gitu kan? Iya, jadi dokter udah ngasih tahu dan bapak itu tanda tangan. Karena bapak nggak bisa, terus wakilin sama emak jadinya. Tapi udah konfirmasi dulu. Akhirnya emak milih. Ih, deg-degan banget tuh. Iya, akhirnya emak milih. Ya udahlah, ibunya aja diutamain gitu. Jadi saya nggak diutamain. Jadi saya kasihan sekali. Udah tidak usah berharap lahir. Saya mau lahir tapi saya tidak dibela kehidupannya. Iya. Kasihan bener. Akhirnya apa? Sesar atau vaginal? Waduh, saya nggak tahu tuh. Itu nggak sempat nanya itu. Pokoknya akhirnya saya lahir aja gitu. Maksudnya kayak gitu ya? Nah iya, jadi pas lunak itu belum boleh nyusu nggak boleh dilihat dulu, itu langsung masuk tabung. Terus tabung itu nyusunya terus itu ditaruh ke bawah kompor. Di bawah tabung gas ternyata. Tek. Gila, kasihan banget ya. Gini, waktu gua ngelahirin Koko gua ngelahirin. Waktu si Gamila ngelahirin Shira juga waktu itu kuning. Dan waktu itu dia jadi nggak bisa pulang. Itu aja gua nangis kerjanya sama Gamila. Iya. Jadi gua bisa ngebayangin orang tua lu gitu. Iya. Stres banget pasti. Stres. Bahkan Tapi bukan makan prematur, nggak prematur itu. ya nggak tahu sih, Nggak tahu harusnya nanya lagi nih kayaknya. Ngasih makannya itu ditetes kayak burung makan burung katanya. Nggak bisa mulut itu nggak bisa sentuhan sama ini sendok atau apa gitu. Emang harus netes di susu ini ditetesin gitu. Berapa lama berarti lu di rumah sakit? Nggak tahu itu di Sampai umur 16 terus. Oh, langsung Cyborg. Jadi Tapi habis itu setelah sekian lama baru bisa dibawa pulang. Iya, sekian lama baru bisa dibawa pulang. Ini yang cerita sama lo orang tua lo langsung? Iya, sama emak. Itu langsung 2 tuh cerita itu kesulitannya. Nggak detail soal sesar tadi, nggak tahu ceritanya. Cuma di cerita itu. Waktu kecil diceritain. Iya, dan ini dokternya bilang gini, anaknya ini lahir kemungkinan 2 nih. Kalau nggak pinter banget, bodoh banget gitu. Nah sekarang saya berasa Kesimpulannya yang mana nih? Rin? Iya, berada di tahap bingung nih, saya itu pinter banget atau bodoh banget ini ya. Karena ada gangguan gitu katanya. Ada gangguan ke otak. Iya. Ada masalah gitu. Jadi ya dokter bilangnya gitu, ini kemungkinan anaknya kalau nggak bodoh banget, ini pintar banget gitu. Tapi ya akhirnya saya lahir, sekolah. Nah, waktu kecil itu emas selalu merhatiin kepala ini jangan sampai kebentur gitu. Oh. Iya, sampai main bola itu selalu ditanyain, jangan nanti kepalamu bentur atau apa, main sepeda nanti kepalamu bentur atau apa gitu. Jadi Nggak udah boleh nyundul. Seumur hidup nggak nyundul bola. pokoknya bagian kepala itu utama tuh, karena selalu inget tuh emak tuh, selalu sedih kalau kecelakaan terus kepala nggak apa-apa. Oh ya udah, karena dulu balik lagi tuh cerita yang dulu tuh. Kayak gitu. Gue belum pernah dengar cerita ini sebelumnya. Bukan cuma maksudnya dari lu karena kita berteman lama, tapi dari siapapun bahwa ada anak yang mesti ditahan. Biasanya kuning kan. Biasanya kalau bayinya kuning itu karena apa ya? Pokoknya bayinya kuning sehingga nggak bisa keluar rumah sakit, itu paling sering. Atau misalnya yang juga suka kejadian biasanya ada yang salah dengan organ tubuhnya. Tapi gue belum pernah ngeliat ada bayi nggak bisa pulang karena palanya lembek. Nah itu dia. Saya pengen tahu tapi orang tua kayaknya. Lu nggak pernah riset? Ada lagi nggak orang lain yang pernah? Saya pernah nyari di Google itu. Awalnya itu katanya bentuk di ubun-ubunnya itu lunak sampai belakang. Cuman apa yang nama penyakitnya ya? Gimana nidurinnya ya kalau palanya lembek? Nah nggak tahu tuh. Menarik sekali. Di dalam tabung, pokoknya saya di dalam tabung ceritanya. Dicungkir balikin. Biar palanya nggak nyentuh apa-apa. Kan palanya lembek ya. Lembek aja waktu itu. Oke. Waktu ingatan terdini lu, umur lu 5 tahun, maksudnya lu 5 tahun sendirian, apa yang lu ingat dari menjadi balita? Biasanya awar-awar tuh, gue juga cuman dapat tipis-tipis, tapi digabung dengan cerita, jadi masih kecil gue kayak gitu. Gue sering kesetrum. Udah mah dibilang palanya nggak boleh kena karena rusak itu otak, badannya sering kesetrum. Aneh lu emang. Karena dulu waktu kecil itu saya suka main ini lipat-lipatan kertas dilipat jadi kapal. Iya. Kan ada gunting, Origami. ada gunting-guntingnya juga, jadi gunting-gunting. Nah itu tuh saya pernah motong kabel radio, lagi nyala radionya saya gunting,
gitu. Itu masih ingat kejadiannya. Terus juga rice cooker hidup mati. Terus saya cabut bagian belakangnya. Kesentrum lagi. Pokoknya kesetrum itu udah jadi hal yang biasa. Waktu gue kecil ya, gue tuh seneng main api kalau gue. Berarti kalau lu lebih ke listrik, kalau gue tuh ke api. Gue kerja bakar-bakar. Apapun yang bisa dibakar. Karpet gue bakar, kalau itu saya rambut gue bakar. bukan balita itu Mas Panji, udah SD. Kalau lu suka juga ya? Ya eksperimen ya? Iya, saya bakar padi, saya pernah bakar ini gundukan padi yang udah diambil. Terus kan itu tuh apa namanya? Padinya itu yang berasnya udah diambil, Gabah. jadi gabahnya itu saya bakar. Iya. Jadi semua orang panik, siapa yang bakar ini? Asapnya banyak. Dari mana? Tapi waktu lu SMP, waktu lu balita, waktu lu sering kesetrum, harusnya kan ketika ada kejadian berulang-ulang, lu kan dijauhin dari listrik, Rin, jangan megang-megang segala macam. Tapi masih sering kejadian. Lu pernah nggak kesetrum? Saking kesetrumnya, tulang-tulang lu kelihatan kayak di kartun. Kan suka ada tuh. Nggak dijauhin lu dari listrik? Enggak. Malah kalau kesentrum itu ya udah hati-hati, makanya hati-hati doang. Jadi rasa penasarannya kayaknya semakin tinggi. Saya dulu pernah punya Tamiya, kan ada dinamo. Dinamo betul. Terus saya coba di baterai. Wah, di baterai nyala nih gitu. Gimana kalau ini dipasangin colokan listrik terus dicolok ke sini? Bagus. Bisa jadi kipas angin gitu kan. Dipasang tuh kertas-kertasan biar gede kan, putarnya kenceng. Saya coba, meledak sampai. Berarti kesimpulannya lu banget kalau dari dokter, kesimpulannya belum banget. Tapi namanya juga anak-anak kan banyak eksplorasi ya. Oke, jadi ingatan lu terdini adalah lu sering kesetrum. Kesentrum waktu kecil. Iya. Lu manja nggak sih waktu dulu? Anak manja? Dimanjain lebih tepatnya. Dimanja. Ya, anak pertama, karena untuk waktu yang cukup lama gitu. Iya. Waktu lu punya adik, lu tipe kakak yang cemburu nggak? Atau kan ada dua tuh. Biasanya cemburu banget sama yang ini, ngebully mulu. Enggak, gue justru sayang banget. Kan ada lu cowok cewek, gue lupa. Cowok dan cewek. Dia kan jarang setahun doang tuh. Jadi cowok dulu baru cewek. Cowok dulu baru cewek. Jadi abang yang suka bantuin nih mandi, bawain bajunya, bawain handuknya gitu. Aku punya adik gitu. Bertanggung jawab. Iya, bagus. Ada juga kakak kayak gitu. Karena kakak gua ke gue, seinget gue ya. Kakak gue tuh 5 tahun sendirian. Jadinya sangat dimanja. Udah cewek, sangat dimanja lagi. Jadi waktu ada cowok tuh katanya tuh dia sempat kesel sama gue. Oh, pindah kasih sayang orang tua. Terus adik gua kerjanya ngebully mulu. Tapi lu ada masa-masa yang ngebully adik-adik dong? Ada, sering malah. Sering. Udah SMP, udah besar. Jadi kalau gua bulian favorit gua ke adik gua adalah waktu adik gua masih kecil nih, masih gua gendong-gendong, gua suka bilang, "Bayangin kalau ibu mati, ayah mati, Mbak Tias mati, aku mati." Jadi dia mulai berkaca-kaca kan. Masih ada mbak mati itu. Nangis setiap hari. Dan dia lagi main, dia bayangin ibu mati, ayah mati gitu. Nangis lagi, sampai gue dimarahin nyokap. Kalau lu ngebulinya apa? Ngebully bukan sih, jahil lebih tepatnya. Oh, jahil. Ya gue juga jahil sih sebenarnya. Lu jahilnya apa? Jahilnya misalnya dia lagi nonton TV, gue matiin CB-nya tiba-tiba, terus kalau misalnya nggak kesetrum lagi tuh, ini orang gila nih emang dia udah sering main listrik. Enggak, cabutin aja atau matiin. Kalau misalnya ada lagi di kamar tidur tiba-tiba gedor-gedor tuh, bangun kayak gitu ya, jahil. Emang anak. Nah, lu TK di mana TK? Lu tuh dari kecil sampai sekarang keluarga lu masih di rumah yang sama atau pindah-pindah? Masih di rumah yang sama. Kebanyakan gitu ya. Gue perhatiin nih. Karena gue total tuh ya dalam hidup gue tuh gue pindah rumah 7 kali. Karena strata ekonomi gue turun makin lama rumahnya makin kecil. Tapi lu selalu di rumah yang sama? Di rumah yang sama. Oke. Sampai sekarang masih ada? Masih di rumah yang itu juga. Masih di rumah itu juga. Oke. Nah terus waktu lu TK-nya sekitar situ? Enggak, justru TK yang jauh tuh. Kalau Bang Dapi kan tadi nggak pernah keluar lampu merah. Gue dari SD sampai SMK yang di dekat rumah aja. TK justru jauh. Kenapa tuh? Waktu itu nggak ada yang terdekat. Bukan, lebih kayak dititipin ke TK itu. Jadi dititipin dulu, jadi ada keluarga di sana, pulang dijemput, baru baliknya sama ibu. Oh gitu. Karena bokap masih dagang. Iya, enggak, itu ibu waktu itu. Apa? Ibu udah kerja waktu itu. Mama. Oh. Dalam ingatan lo, bokap lo tuh kayak gimana waktu lo kecil? Dagang tuh kayaknya kan nggak ada jam kerjanya ya? Iya. Kan aneh, kan orang kan biasanya PNS gitu, bapak lu dagang gitu. Yang diingat, kalau yang paling diingat itu waktu bapak mukul. Gitu ya, Pak. Kenapa? Karena lu nakal? Nggak tahu sih, saya nggak tahu dong kalau misalnya ini perbuatan nakal atau gimana ya gitu.
Saya tuh dulu hobi mainin ya main di garis-garis. Kalau di park tuh mainnya cabur. Tangkap orang gitu. Galaksin. Apa galaksin gitu. Kalau di Jakarta galaksin. Oh. Kalau di lu namanya apa? Cabur namanya. Cabur, oke. Tapi Iya. itu kita di lapangan karat pasir. Jadi kan kaki tuh debu semua iya, tuh. iya. Iya tuh pas datang. Oh, dimarahin karena Dimarahin tiba-tiba. Pah gitu. Wow. Kayaknya Gitu. sih ada urusan di perdagangan yang tidak berjalan dengan Ada. baik gitu. Kalau- Itu cuma satu atau bokap lu emang tukang mukul? Apanya? Pengalaman dipukul tuh cuma sekali atau emang bokap lu tukang mukul aja gitu? Kan Iya. ada tuh orang tua kayak gitu, Iya. emang tukang mukul. Mukul aja. Sering gitu berarti. Sering sih. Singkatnya sering sih ya. Iya, Karena iya, kan sering. momen yang diinget tuh itu. Iya. Ikat pinggang apa? Apa aja ikat pinggang, Ikat rotan. pinggang, rotan. Gue punya tangan. temen pernah dilempar ban. Respect. Oh ini. Ditimbuk ban. Lidi. Bapaknya. Lidi. Sapu lidi. Sapu lidi. Itu paling-paling tuh. Paling-paling. Kalau sama ibu pernah ini nih apa? Bunga yang panjang terus ada duri-durinya itu tuh. Aduh. Mawar ya? Apa gitu? Bukan mawar. Ada. Gue kalau di rumah, yang mukul gue tuh nyokap. Padahal yang galak banget bokap. Bokap gue kan karateka kan. Terus emang ngukulin orang. Galaknya bukan main. Tapi gue dipukul sama nyokap. Oh. Nyokap lu malah enggak? Setelah bapak. Berarti emang gila kasian banget ini dia. Pala lembek. Otak kagak boleh kenapa-kenapa. Kerjanya kesetrum, dipukulin dulu sama orang tua. Kasian banget ini orang ini. Tapi mungkin dulu karena saya bandel juga kali. Ya, tapi digambar orang tua zaman dulu sama digambar orang tua zaman sekarang, digambar guru zaman sekarang beda soalnya. Kalau dulu emang biasa kan digambar Iya. orang tua, digambar guru nggak? Nggak pernah. Gue Nggak digambar pernah. guru soalnya. Biasa aja zaman dulu. Kalau sekarang kan langsung ramai di sosmed dan segala macam. Iya. Tapi lu sadar lu salah. Maksudnya ya gini, tepatnya mungkin gini. Emang lu nakal waktu dulu? Seingat lu? Kayaknya sih. Kayaknya nakal. Kayak tadi tuh bakar Lebih ini. tepatnya kreatif ya. Iya, kreatif. Ini kalau ada psikolog nih, itu Rin Hermana tuh anaknya kreatif. Iya, Critical thinking gitu. ya. Terus yang tadi lampu yang dinamo itu kesentrum atau apa gitu ya itu. Betul. Karena kayaknya orang dulu nggak tahu ngasih solusinya apa, tampar dulu aja dulu. Biar Iya. Pokoknya stop dulu aja. Stop. Berhenti iya. dulu. Gue Udah. masih nggak tahu lu mau gua ngomongin apa, Iya. tapi lu diem dulu. Tampar dulu, iya kayak bener. gitu tuh. Bapak Bener. tampar dulu. Itu klasik. Iya, ya. tampar dulu baru mikir terus nangis baru dijelasin. Tapi bokap lu pernah kan lu dua-duanya masih ada kan? Pernah minta maaf nggak setelah maaf ya dulu suka kayak gini-gini? Agak. Sama orang tua juga nggak pernah minta maaf. Oke, SD di mana? SD di dekat rumah, dekat banget. Namanya apa? SD 18 Kampung Baru. Biasanya kalau misalkan SD dekat rumah, anak-anak mainnya ke rumah tuh. Suka gitu nggak zaman dulu? Nggak. Saya nggak tahu, saya ngapain pulang ke rumah. Dekat banget soalnya. Oh, jadinya keluar mulu, main Iya. mulu. Oke. Kayak gimana tuh SD lo kalau lo boleh cerita suasananya? Iya, kayak SD kampung biasa sih. Nah Tapi- gini, SD gua, kesan gua terhadap SD gua tuh, ini kayaknya SD-nya rada berpikiran terbuka. Gua SD nih, Rin. SD udah punya teman yang ngondek. Dan ngondek, bener-bener ngondek. Fix itu mah ngondek. Gitu, fix. Punya teman yang ngondek. Punya teman yang difabel. Iya. Punya temen yang berkebutuhan khusus kalau kayaknya otistik gitu. Dan mungkin ada satu yang rada gangguan mental. Semuanya dalam satu SD. Jadi gue bilang ini sekolah gokil banget nih kok dia sangat terbuka sama yang kayak gini-gini gitu. Kalau SD lu kesan yang lu terima dari SD lu apa? SD gue tuh ternyata setelah gue pikir-pikir tuh gini. Atau emang biasa aja? Gak ada sih biasa. Kelompok anak kampung sih lebih tepatnya. Kumpulan anak-anak kampung. Iya, Satu kumpulan SD. anak kampung, satu sekolah, satu kelas. Jadi ya bisa dibilang bandel-bandel semua rata-rata. Kalau yang tadi tuh ada yang apa ngondek gitu. Dulu saya pukulin. Dan saya dulu gak suka kalau misalnya ada cowok gitu ngondek main sama cewek gitu. Main sini. Ngapain lu di situ gitu ya? Wah lu parah lu. Nggak bener lu. Iya emang. Tapi kan maksud gue, emang bener deh anak SD tuh jahat-jahat loh kalau dipikir-pikir Iya. tuh. Omongan, ucapan, kelakuan tuh Semuanya jahat-jahat. iya. Iya. Tapi lu sebenarnya di SD hitungannya apa? Pinter? Nggak pinter? Anak Badung? Pinter. Oh lu anak pinter? Pinter-pinter semua ada teman-teman gue deh. Iya. Kenapa maksud gue, apa patokannya apa ranking? Iya, saya ranking terus di SD. Wow. 1, 2, 3, 4 paling ini. Dari SD udah mulai berkesenian? Gambar? segala Udah, macam? malahan dulu saya jual gambar untuk nambah-nambah uang jajan. Respect.
Jual gambar. Jual gambar. Oke, apa gambar yang lu bikin? Eh, Berapa harganya? Request 500 Oh, request, orang pada request sama iya, bikin gambar ini dong Spider-Man gitu. Bikin gambar angkot. Oh, dulu yang paling laku ini bikin gambar logo Sufit gitu yang ada mata Nover gitu. Tahu nggak sih? Oh iya, gue tahu. Yang kayak gini. Yang mata gini. Iya, yang bener, mata gue gini. inget, Nah, gue itu inget. keren Iya, banget itu tuh dulu pada tuh. zamannya ya. Dicoret di baju olahraga, baju sekolah gitu. Dan lu jago. Dulu gue jago. 500. 500 dulu. Respect sekali. 500. Uangnya dipakai untuk jajan saja. Jajan saja. Respect sekali. Ada guru yang lu ingat nggak? Ada. Kayak gue nih, lu kalau nanya guru Pak Gimin tuh gue inget tuh. Pak Gimin, Pak Sumarsono tuh gue inget tuh semua tuh nama guru-gurunya. Guru-gurunya nempel nggak di kepala lu? Wajah-wajahnya inget, tapi yang paling inget itu Bu Opet namanya. Bu Opet bagus. Bu Opet. Oke. Bu Opet ini guru olahraga. Oh, guru olahraga. Oke. Iya, Kenapa? dan dia sudah mengajar dari mama saya. Jadi mama saya waktu jadi murid dia Wow. gurunya. Jadi kalau misalnya saya bandel gitu dia nggak nantangin saya, panggilin bapak lu gua tamparin sini gitu kayak gitu. Respect sekali nih. Iya. Berarti kan udah tua waktu dia Udah ngajar lu. tua banget. Wah, gila. Orang anaknya sama dengan saya, Ih, respect sekali. tapi masih ada anak-anak yang lain yang lebih tua juga. Oke, jadi mungkin berkesan karena dia udah ngajar dari zaman orang tua lu gitu. Iya, jadi dia kalau marahin itu bukan marahin kitanya gitu. Ntar gua tampar nih bapak lu atau apa gitu. Jadi dia lebih Ngeri kayak banget. gitu. Terus kalau misalnya lu ngadu ke orang tua, yaudah jangan aneh-aneh ntar saya digampar sama babi kamu. Oke, waktu SD udah ada percintaan? Oh, enggak ada sih. Tapi Naksir? saya bantu teman saya PDKT sama teman Bagus. yang lain. Lebih ke yang geng yang nolongin. Geng yang nolongin. Permainan favorit waktu dulu, kayak gue nyebutnya gue atlet benteng. Dulu waktu gue kelas 3A dan 3B selalu ngadu hampir setiap istirahat. Oh. Kadang gue menang, kadang dia menang. Apa lu mainannya? Tadi kan lu kan Cabur. Hah? Cabur namanya. Cabur ya. Iya. Hampir salah ngomong gue tadi. Cabur. Ya. Apakah itu atau ada yang lain? Bola sih. SD. SD bola. Bola saya rekor mecahin kaca. Jadi bahkan sampai teman yang lain mecahin kaca, yang dituduh tetap saya. Saking seringnya. Saking lu. seringnya. Mainnya di mana, di sekolah? Di sekolah. Pakai Karena bola kan apa? Udah bola ini, bola sepak benar, bola sepak kulit. benar. Iya. Oh, modal juga ya. Tapi udah bukan bola yang baru ya, itu udah bola Ya, udah busuk-busuk gitu. Biasanya kayak kulit-kulitnya udah mulai ngelupas Iya, gitu. Ya kalau kena dikelupas. pala tuh bisa besar di sini. Iya. Iya. Oh, itu lu waktu itu. Lu emang suka main bola, gue perhatiin. Di Instagram lu juga lu sebenarnya masih main bola. Iya, masih main bola. Seandainya berdebah mainnya sore juga mungkin lu nongol. Main. Karena berdebah mainnya pagi sekali, saya tidak bisa. Mohon maaf, palanya lembek soalnya. Harus nunggu Jadi- mengeras dulu, baru bisa bangun dia. Bangunnya berat gitu. Oke, jadi SD bola, dianggap pinter, pacar-pacaran belum? Belum. SMP? SMP itu pertama kali saya nyoba basket, kayaknya keren gitu. Tapi karena waktu Sorry, itu tahun berapa tuh, Rin, SMP tuh? 2007. Wow, 2007, oke. 2007 itu pertama kali ngeliat basket, terus ngeliat, keren nih basket gitu, coba. Terus nyoba bukan pelatih sih, waktu itu ekskul, dan gurunya bilang, kamu ini bodoh, main basket tuh nggak gini. Oh, kesel. Oh iya. Oh, basket nggak peduli basket, main bola aja, nggak perlu banyak aturan Langsung gitu. trauma. Iya. Lu Dribblenya sempet gimana? tim nggak? Apanya? Bola? Pernah. Sekolahan tuh, tim Sekolah SMP. Iya. Lu pernah kayak tanding wakilin sekolah? Iya, dulu itu ada O2SN kalau nggak salah namanya. Apa tuh dosen? Apa Olimpiades? Iya. Oh, lu iya. tahu sih? Lu satu sekolah sama dia? Enggak. Lu di mana sekolahnya? Ini se-Indonesia nih. OOSN, O2SN. Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional. Jadi antar Iya. sekolah negeri. Iya, jadi saya ambil 3 cabang waktu itu. Wow, atlet. Iya. Karena mungkin dari segi postur gede. Iya. Terus bola, voli sama takraw waktu itu. Takraw. Takraw. Wow, respect sekali. Takraw. Gue selalu pengen bisa sepak takraw. Iya. Tapi karena gue selalu suka salto-saltonya, tau gak sih kan? Karena gitu kan. Iya, itu udah kering. Kalau saya mah nggak bisa sampai Oh, gue pikir segitunya. lu bisa kayak gitu. Gue pikir itu basic untuk orang sepak takraw. Enggak lah, SD nggak mungkin bisa tahu. Iya, udah Udah atlet tahu mungkin. bully. Iya. SD udah mau Tahu balik-balik. nggak yang paling menyenangkan menjadi atlet sekolah adalah ketika kita izin bu, mau ada tanding gitu, terus Iya. berangkat gitu. Jadi, Iya. keren banget nih atlet gitu. Iya, saya pernah saking apa ya?
noranya itu saya pakai sepatu bola yang ada ini. Saya bawa masuk gerdak gitu. Atlet. Biasa. Sosokan. Luar biasa. Sosokan. Pernah ini nggak? Pernah sampai dengan SMA pun pernah ada yang beneran juara nggak? Atau cuma ikutan kompetisi tapi nggak pernah menang? Kayak gue selalu basket ngewakilin sekolah gue. Tapi nggak pernah menang sih, nggak pernah menang. Oh, yang juara? Nggak pernah pernah ya. Ikut doang terus. Tapi gue masih inget enaknya bertanding atas nama sekolah tuh keren banget menurut gue. Iya, apalagi ditonton tuh. Iya, temen-temen pada nonton. Seru banget, ada kayak dramatisnya, ada deg-degannya. Ada nggak satu pertandingan yang gue paling ingat? Entah mungkin menang, entah karena lu ngegolin, entah karena lu mainnya bagus. Yang lu pegang terus. Oh, ada. Gue selalu ada tuh. Ada, tapi itu udah futsal, bukan lapangan bola gede lagi. Ya, futsal waktu tapi mewakili masih sekolah. zaman sekolah? Iya, mewakili Apa sekolah. Main bola. Jadi SD, SMP, itu SMK. Iya, SMK itu mewakili sekolah. Main lawan sekolah favorit yang olahraganya udah bagus. Jadi di SMK saya itu futsal ini masih ya tim-tim kita aja nih, nggak disupport atau apa gitu. Ya kita iuran aja ikutan. Atas nama sekolah kita gitu. Sampai akhirnya drama adu penalti saya yang nyelamatin. Lu yang nyelamatin? Iya, jadi waktu itu kita kalah. Kelas 1 angka. Kalah nih, waduh. Soalnya ada yang ketepis atau melenceng? Bukan, ini waktu itu masih anggaplah 3-2 waktu itu. Sebelum adu penalti gitu kan. Wah, kalah nih kita nih. Oh iya. Ya kita nggak di sport, kita nggak ayo semangat. Saya waktu itu masih pemain belakang. Yang belakang ngejar syuting. Kena kepalanya langsung masuk ke gawang, langsung wah ini pembalasan ini penalti menang kita. Wah, luar biasa. Respect. Saya senang cerita olahraga. Ngerasa keren. Pada zaman itu gitu. Gimana berapa nggak ada yang tahu sebenarnya. Iya. Iya. Oke, waktu SMP kalau misalkan gua ketemu teman lu SMP Rin kayak apa orangnya? Kira-kira jawabannya mereka apa? Toloy itu. Aduh apa ya? Toloy itu kayak ngelawak apa so asik atau pecicilan gitu. Iya. Oke. Berarti udah mulai bibit-bibit bercandanya udah mulai nongol. Dari ini malah mungkin dari SD. Oh iya. Dari SD. Maksudnya kayak gimana tuh? Dari SD itu ngoceh mulu ngetawain orang, misalnya ini guru ini ngomongnya kayak gini gitu, terus ini jalannya kayak gini, ini kayak gini. Abang-abang itu dagangnya kayak gini ya, aneh ya gitu kayak gitu. Jadi malah udah banyak keresahan dari kecil. ngeledekin orang sih lebih tepatnya. Iya. Itu dari SD, SMP udah mulai banyak kan yang ini. Yang baru-baru juga. Yang baru-baru juga. Jadi kayak udah ngumpul gitu nih dari SD. Lu SD ini dulu ya? Iya, terus kayaknya lu paling menonjol deh. Iya, gue juga kenalan. Jadi kita temenan gitu. Jadi kita membentuk geng pelawak ya. Oh iya? Ya, geng isinya bercanda mulu. Iya, bercanda mulu gitu. Bahkan dari kelas lain pernah kalau istirahat tuh nongkrong ke kelas kita. buat denger cerita aja dia apa nih. Itu seru banget, apa sih gitu. Ya gue bisa ngebayangin waktu zaman SMP tuh selalu ada anak-anak yang kerjanya olahraga dan ada anak-anak yang kerja di kelas nongkrong, ada yang nyimeng di SMP saya ada. Gue, halo Ricky, apa kabar? Sebut nama. Anda kerjanya nyimeng, pil BK, kemudian tapi jualan kartu basket. Dulu nggak boleh transaksi, jadi kita jualannya ngumpet-ngumpet. Tapi berarti lu kadang tipe yang main olahraga banget, kadang tipe yang orang-orang pada nongkrong. Karena biasanya itu bukan orang yang sama. Iya, saya dua-duanya. Jadi kalau misalnya di kelas itu tim yang ini nih, yang ngoceh, yang ngelawak gitu. Tapi kalau misalnya ada pertandingan, Rin, besok main ya, gini. Oke, udah. Tapi di lapangan tetap menjadi orang yang di pelawak tadi. Cuman berarti di mata teman-teman perempuan Rin nih, Rin. Ih, kayak gitu. Iya. Lucu. Udah banyak yang ada SMP. Enggak sampai. Jadi kita bingung. Tiba-tiba harus saya tanda itu. Biar ntar nggak lolos, nanti kelepasan lagi. Aduh. Iya. Enggak, tapi lu punya pacar? SMP enggak? SMA kali. SMA iya. Pacar pertama berarti. Pacar pertama itu pun saya enggak PDKT. Itu semua rata-rata pacar pertama itu dideketin sama temen. Oh, temennya ngedeketin. Iya, dicomblangin. Iya. Tapi mau. Ya mau aja waktu itu. Iya. Kenapa pada akhirnya lu mau mengiyakan untuk pacaran? Karena kesannya kan lu kan enggak penasaran. Itu cuma salah satu. Oh, cuma penasaran punya cewek itu kayak gimana dan dia cakep nih gitu. Siapa namanya? Ica. Nama panjang dong biar bisa dicek sama netizen. Tidak usah. Ica Marisa. Bukan. Risa. Enggak usah.
Risa. Oke. Ica itu apa sih? Iya, Anissa. Nisa. Nisa. Iya. Iya. Anissa Aziza. Istrinya Adit. Enggak. Oh, bukan. Kenapa? Siapa dong? Nisa namanya. Saya juga lupa nama panjangnya sih. Tapi panggilannya Ica gitu. Itu dicomblangin sama teman. Udah sampai apa aja di situ? Enggak ada. Pegangan tangan. Oh enggak lah, ke orang dulu pacaran dekat-dekat ini aja malu. Kadang beli bakso tusuk itu aja udah sosok. Kagak, gue SMA udah ciuman gua. Oh, sih enggak tuh. Lu nggak? Lu ciuman kapan? Nyolong. Siapa tahu ya kan keluar. Siapa tahu informasi keluar. Nah, SMA dekat rumah juga berarti? Dekat rumah. SMA mana tuh? SMA. SMK, lu SMK? Gue SMK. SMK mana? SMK 4. SMK 4 apa? Padang. SMK 4 Padang. Masih ada sekolahnya sekarang? Masih. Dulu namanya SMSR. Sekolah Menengah Seni Rupa. Iya benar. Oh iya benar, lu sekolah menengah. Seni Rupa. Enggak, SMK 4 Padang. K-nya apa? Sekolah menengah kejuruan. Iya. Kejuruannya apa? Kok SMSR kan sekolah menengah seni rupa kan? Iya, sekarang udah jadi SMK namanya. Jadi ada banyak. Waktu lu masih SMSR? Enggak, udah SMK. SMK. Udah SMK, iya. Kalau sekolah seni rupa terus jadi kejuruan, apakah kejuruannya spesifik di kesenian? Enggak. Ada seni, ada DKV di sana, lukis, Lu apa? multimedia waktu itu. Wow. Ini tahun berapa, Rin? Sampai sekarang sekolah menengah kejuruan ada desain? Ada. 2000 Terus sekali saya nggak- 2011. Itu gitu. masuk sekolah. Lu ngambil multimedia. Kenapa tuh? Itu disuruh sebenarnya sama ibu. Oh, ibu udah ngelihat bakat. Iya. Nggak tahu yang ngeliat bakat atau gimana, tapi karena saya suka gambar-gambar dari dulu, terus niatnya pengen masuk seni rupa. Tapi ibu bilang, jangan. Kalau seni rupa, kamu bakal jadi seniman dan jual lukis gitu. Kita nggak tahu. Kalau misalnya multimedia kan bisa kerja Parah, editor Joko. atau apa. Mohon maaf gitu. ya, pelukis-pelukis Indonesia. Lukis kan susah, uangnya nggak ada gitu. Pada zamannya memang iya juga. Iya, jadi pelukis aja gitu. Pikirnya, benar juga sih. Tapi kalau multimedia, kamu bisa jadi editor atau apa. Ya, gitu, strategik Pak. juga pilihannya, ya kan. Iya. Industri advertising bisa pakai brand. Bisa Akhirnya pakai. masuk sana. Ya, kayak gimana tuh Din sekolah menengah, Ya. tapi kejuruannya multimedia. Pelajarannya apa aja kalau boleh tahu? Pelajarannya tentang desain. Nggak, ini pelajaran basic kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Ada. Inggris tetap ada. Ada. Nah, terus Ditambah desain waktu itu, bikin poster, ngedit video, penggunaan kamera, belajar. itu mata pelajarannya. Iya. Mata pelajaran penggunaan kamera. Bukan, apa ya namanya ya? Kalau di seni rupa ya, kalau di level kampus tuh ada 2D, 3D. Iya. Di Nirmana. DKV, kita belajar DKV, animasi, terus film. Wow. Aduh, apa ya? Pokoknya tapi itu Seru banget ya. Iya, basic semua. Lu kalau udah masuk ke sekolah yang kayak gitu, yang udah menjurus ke minat lu, semangat nggak sekolahnya? Semangat. Jadi lebih ini aja, lebih berarti aja. Oh, SMK seru banget kayaknya daripada Iya, iya. SMA gitu. Iya, iya. Lebih baik daripada masuk SMA, nggak peduli akuntansi, nggak peduli pembukuan, nggak peduli ekonomi, nggak peduli. Iya. Gua kan dulu sosial ya. Gua nggak peduli semuanya tuh. Gua nggak Oh peduli. iya, saya masuk SMK dulu karena saya pikir udahlah malas belajar matematika gitu. Ternyata masih ada ya. Ternyata masih ada. Dan malah lebih rumit lagi sintong gangin. Iya, sinkon tangan tuh. Sinkon brengsek. tangan. Trigonometri. Trigonometri. Aduh, nggak jelas. Ini Di buat SMA apa? gua namanya Ijul gurunya. Oh, saya SMP Mas Panji. Itu namanya Pak Dep. Pak Dep ini orang pertama yang buat saya tuh tertarik dengan matematika. Karena dia selalu Bagus nih gurunya. mengarahkan analogi ke kehidupan. Oh. Jadi sebelum masuk itu ditanya, Fajrin, ya, kamu cita-cita kamu apa? Pemain bola, Pak. Oh iya. Kamu tahu nggak berapa lebar panjang lapangan? Oh. Enggak, Pak. Nah, itu ada matematikanya tuh. Jadi kamu berlari kecepatannya berapa, ininya berapa, itu Bagus. tahu, itu ada matematikanya. Kamu pernah nonton Beckham itu tendangannya? Bagus gurunya. Nah, itu tendangannya itu ada matematikanya itu. Mungkin Beckham nggak ngitung ya, cuman itu sebenarnya ada perhitungannya. Mungkin ngitung tapi lu nggak tahu. Iya, jadi Ngeluarin karce kali kalkulator. kalkulator Cina. Bagus. Ya, ngeluarin apa cipoa. Wah, bagus banget gurunya tuh. Iya, Pak Dep, masih ingat Tiap itu yang ketemu pertama sama kali. murid beda pendekatan kali ya. Ntar Beda kalau ada, pendekatan. kamu sukanya apa? Aku sukanya bokep, Pak. Nah, kamu tahu nggak? Wah, gila. Guru-guru seperti itu, seperti Pak Dep, Iya. adalah guru-guru yang dibutuhkan di Indonesia. Iya, itu yang pertama kali saya menganggap, wah, keren nih matematika nih gitu. Jadi
Biasanya kan kalau matematika tuh, wah malas sekali gitu. Nah kalau ada Pak Dep, semangat karena dia pasti cerita dulu. Cerita soal tadi saya gini. Nah, kalian tahu nggak itu matematikanya gimana? Gini baru jelasin. Masih ada nggak ya Pak Dep sekarang? Nggak tahu, saya udah nggak ngeliat ke sekolah. SMP mana sorry Mas? SMP 11 Padang. SMP 11 Padang. Kadang-kadang guru tuh ya mengagumkan ya. Ada banyak guru waktu SD ngajar kita, sekarang masih ngajar tuh. Kadang-kadang bingung juga loh. Mengagumkan. Tapi ya itu guru-guru yang kayak gitu. Nah SMA, SMK lu semangat. SMK lu semangat ya masuk sekolah karena ada pelajaran-pelajaran spesifik yang emang lu suka gitu. Emang suka. Nilai lu oke pada zaman itu? Oke banget waktu itu. Saya nomor 2 terbaik setelah anak autis. Katanya anak autis tuh emang kalau soal kesenian tuh susah sekali. Iya karena udah di dalam spektrumnya dia gitu ya. Saya 3 tahun. Berarti hebat Anda. Saya sekelas itu 3 tahun itu sekelas dengan anak autis. Dan dia ini tipe orang yang tidak boleh kalah dalam hal apapun. Nah ini di matematika nih, saya belajar matematika, guru nerangin tuh, walau guru matematika saya SMK, ini contoh soal, ini rumus, ini cara penyelesaian, ini contoh soal. Nah silakan dikerjakan gitu. Siapa yang cepat boleh pulang. Saya karena boleh pulang nih gitu. Langsung cepet. Nah biasanya si anak autis ini nggak boleh ada orang duluan dari dia gitu. Karena takut ini ya, takut nggak tahu ke pressure atau apa gitu. Jadi dia harus apapun pertama gitu. Nah waktu itu saya udah selesai. Dan satu kelas tuh mengakomodir itu. Iya. Lu juga ikut dalam gue mencoba mengerti gitu. Iya. Wow hebat juga ya. Jadi dan waktu itu udah selesai tuh Bu, selesai nih Bu gitu. Jawabannya segini kan gitu. Mana sini gitu. Terus dia namanya Hanafi. Sama si anak ini. Iya, dia nggak mau kalah habis itu enggak sini jawabannya salah, sok dicobek sama dia. Jawabannya ini. Ya kan ini juga jawaban saya tadi gitu. Gimana Bu? Saya udah selesai. Terus ambil tas langsung pulang dah. Balik ya gitu. Biasanya. Kasihan banget tapi biasanya ya karena Hanafi mana Hanafi autis gitu kan dulu disebutnya. Enggak ya? Iya kan. Jahat banget ya, Bang. Iya, jahat. Tapi gua dan dia sekarang nonton stand up. Dia ngikutin saya banget Mas Panji. Oh ya? Iya. Si Hanafi ini? Iya. Dia pendengar radio, dia ngikutin stand up semua. Apa dia kerjanya? Karirnya apa sekarang? Nggak tahu. Pendengar radio setia. Saya taunya itu doang dia. Terakhir ketemunya dia masih pakai earphone gitu denger radio. Oh gitu. Hebat juga nih sekolah ya. Iya, dia terima. Jadi ini apa istilahnya tuh? Karena dulu pada zaman gua ya. Yang kayak gitu tuh yang berkebutuhan khusus tuh didorong menjauh suruh sekolah di YPAC. Oh enggak. Namanya aja Yayasan Pendidikan Anak Cacat gitu. Kesannya, ayo anak cacat kumpulin satu sekolah. Kasian banget tuh zaman dulu dah. Kalau sekarang tuh inklusif gitu. Jadi semuanya bisa masuk. Tapi seneng gue denger. Tapi kan kita juga harus bisa beradaptasi sama si ini. Iya, dan itu bagus menurut gue. Waktu itu gue pernah diceritain sama aktivis pendidikan. Dia pergi ke Manila, ke Filipina. Terus dia datang ke sebuah SD. Terus SD-nya tuh semuanya ada ramp di mana-mana untuk kursi roda. Terus si aktivis pendidikan ini nanya, ada berapa anak yang pakai kursi roda kok kemana-mana pakai ramp? Saya bilang cuma satu. Saya bilang, loh, kok cuma satu aja difasilitasin kayak gini? Terus jawaban sekolahnya adalah, justru satu sekolah itu harus terbiasa hidup bersama dengan yang seperti ini. Jadi makanya waktu sekolah lu tuh mengakomodir satu kelas, mengakomodir untuk itu, lu udah belajar untuk mengakomodir orang berkebutuhan khusus. Iya, beradaptasi. Gitu. Tapi kadang dia support juga sih. Support juga kalau misalnya kita udah malas sekolah, udah malas belajar gitu, kita gangguin dia gitu. Dia takut sama petir. Jadi bisa kan dia M Hanafi, saya M Fajrin. Biasanya sebelahan, deketan gitu. Udah ngelihat udah pada bosan semua. langsung kayak gitu. Rin, ada petir. Dan guru takut biasanya gitu. Udah. Kalian kerjain ini ya besok ini kumpul. Gitu. Gue bisa kebayang sih. Gue bisa kebayang seperti apa sih di kelas seperti apa. Apalagi dengan anak-anak Badung seperti ini. Aduh lucu bukan saya juga sih, saya satu dari salah satu ya. Gue malah lebih parah lagi, Rin. Gue waktu SMA, mohon maaf ya, gue punya teman namanya Ardo. Ardo ini kurus, hitam, tinggi banget. Dipanggilnya sama teman-teman Yekini. Lu tau Yekini nggak, pemain Rashidi Yekini, pemain Nigeria? Wah, nggak tahu. Ada dia zaman dulu penjahat banget tuh. Kalau lagi nggak ada kerjaan, ditimpukin sama apapun yang ada. Ayo kita timpukin Yekini. Oh jangan. Kata gue pikir begini, ya Allah kasihan banget ini orang. Emang kadang-kadang kita sekolah nakal-nakal banget ya. Kalau itu teman saya yang satu lagi, dia adik sama internet itu. Adik sama internet. Iya, dia cupu banget pokoknya main game, dan dia tuh sampai nggak mau makan siang gara-gara buat nabung buat main warnet. Dia juga
dia juga nggak mau pulang naik angkot, dia lebih milih jalan kaki untuk uangnya itu disimpan main di warnet. Jadi kita kesel, lu makan lah gini, gua udah mau tuh makan nggak, kita ngambil tas panjang gitu, kayak gitu kita, makan itu, kenapa kalian jahat sekali gitu, makan nih kita karena baik makan gitu. Lu pernah jadi kena masalah nggak di sekolah karena kebadungan ini? Kena masalah gimana maksudnya? Iya, misalkan lu lagi itu kan sebenarnya kan semi ngebully ya hitungannya ya. Terus tiba-tiba ya dia ngelapor ke orang tua atau guru tahu terus pada disetrap dan segala macamnya. Saya mungkin nggak pernah sampai level sana. Karena barengan kali, bukan sendiri-sendiri. Ya kan tetap aja semuanya kan akhirnya semuanya kena gitu. Tapi nggak pernah Mas Panji justru. Nggak pernah, kalau ya? barengan itu nggak pernah. Justru teman saya yang yang dia itu nggak niat tapi malah jadi dihukum gara-gara itu. Saya pernah udah bosan belajar di kelas gitu. Saya ngajak teman-teman saya sekelas itu mandi di air mancur. Hah? Kok ada air mancur dekat sekolah lu? Di Padang kan enggak, di Padang itu ada wilayah itu ada air mancur, ada kita naik bukit, gunung. Anak bener. Ada air mancur di sana gitu. Ya, Bolos gitu kan? bolos. Masih pagi itu. Udah masuk kelas semua. Lu tuh hitungannya ini ya, bosnya teman-teman ya. Leader untuk Iya. kejahatan Ya, itu. selalu ada di sekolah tuh satu anak yang dia yang punya ide, kita semua ngikut sama dia gitu. Tapi bukan berarti gue yang paling badung harus berantem atau apa, tapi gue ide aja gue ngasih ini nih. Males ya? Iya, males gitu. Nih guru nggak masuk nih, kita lapor ke piket dulu. Bu, bapak ini nggak masuk. Gimana? Udah naik jam pelajaran. Di sistem sekolah itu ada naik jam pelajaran. Berarti guru jam berikutnya belum datang dong. Ibu ini juga nggak masuk, Bu. Ini juga nggak masuk, sampai akhirnya kita nggak masuk nih. Aduh, gimana ya? Pintar Gini juga aja, Bu. bocah nih. Kita pulang aja gitu. Daripada kita di kelas berisik ganggu kelas lain gitu. Oh iya, bentar ya gitu. Ibu piket itu pergi. Nah, saya balik ke kelas itu. Ayo kita ke mau dimandi gitu. Bawa mobil pick up, rame-rame gitu, naik pick up. Respect rame-rame. sekali nih. Iya. Berarti kesimpulan gua, Rin, yang kata dokter antara lu pinter banget atau goblok banget, kesimpulannya pinter banget. Emang kadang-kadang orang pinter banget tuh suka badung. Oh, itu ya. Iya, kelihatannya seperti itu. Tapi ceritanya Rin tuh menurut gua adalah bagian yang gua kadang-kadang suka bingung ya. Gua sebenarnya pengen ngedalemin lebih dalam ke SMK-nya, tapi itu udah bukan urusan sama podcast Pita Kuning. Gua tuh penasaran. Gua penasaran. Jadi kalau misalnya SMK-nya ada seni rupa dan segala macamnya, sisanya apa? Atau hanya seni? Atau nggak ada yang lain? Itu ada akuntansi malahan. Tapi sekarang ini katanya ada lagi. Jadi apa aja di dalam? Multimedia, desain interior, desain produk apa? Jadi fashion, ya, produk baju, pakaian ya, multimedia, seni rupa. Jadi semuanya karena Animasi sekarang tambah satu lagi. Bagus sekolahnya. Ya, ini sebenarnya gue aja dapat banyak informasi baru dari Rin, dan gue sih selalu senang ketika kalau sekarang tuh yang lagi diusahakan tuh namanya tren vokasi pendidikan. Jadi anak tuh udah langsung dideketin secepat mungkin sama minat gitu. Nah, nginget minat dan segala macamnya, jadi ingat adik-adik yang kami bantu, mereka tuh kalau semangat hidup sih luar biasa. Dan harapan kita adalah, ya kalau soal nyawa kan siapa yang tahu ya, tapi kita bantu karena kita bisa aja, supaya mereka juga bisa tumbuh besar dan punya pengalaman hidup yang kaya seperti yang Rin barusan ceritakan. Rin, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Mas Panji. Sukses terus untuk Anda. Dan untuk siapapun, kalau misalkan pengen tahu lebih banyak tentang Pita Kuning, masuk ke websitenya di pitakuning.or.id, Facebook Pita Kuning, Instagram Pita_kuning, dan Twitternya @pitakuning. Informasi rekening juga ada di video. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu episode berikutnya. Bye-bye.